Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Octaviani, kelas 12/6, absen 27. Setelah saya melihat video tentang daur litik tersebut, yang dapat saya simpulkan adalah pada daur litik virus terdapat 5 tahap. Yang pertama, absorpsi, yaitu penempelan ujung reseptor pada dinding sel inang, di mana virus akan mengeluarkan enzim lisosim yang akan melubangi dinding sel inang tersebut. Yang kedua, tahap penetrasi, di mana DNA atau RNA virus akan masuk ke dalam sel inang. Yang ketiga, replikasi, di mana penghancuran DNA sel inang yang kemudian virus akan menguasai sel inang tersebut. Yang keempat, perakitan tubuh sel virus. Di tahap ini, virus akan menghasilkan 100 hingga 200 buah. Yang terakhir, daur lisis, yaitu dinding sel inang akan pecah dan kemudian virus-virus baru yang telah terbentuk akan keluar dan siap replikasi pada sel inang yang lainnya. Saat ini terdapat virus yang viral, yaitu virus corona. Apa sih virus corona itu? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini dinamakan COVID-19. COVID-19 itu bisa menyerang siapa aja, termasuk ibu hamil, orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Kasus infeksi virus corona jenis baru yang menyebabkan penyakit COVID-19 di seluruh dunia kini telah mencapai 307.277 kasus dengan 92.372 orang yang dinyatakan sembuh berdasarkan peta coronavirus COVID-19 Global Case by Johns Hopkins. Jumlah kesembuhan yang paling besar tercatat di Provinsi Hubei, Cina yang mencapai 59.432 orang dan disusul Iran dengan 7.635 orang. Sedangkan jumlah kematian karena COVID-19 secara global tercatat sebanyak 13.048 jiwa, dikutip dari gisandata.maps.archis.com. Jumlah kasus infeksi virus corona jenis baru atau COVID-19 paling besar tercatat di Cina yang memiliki 81.345 kasus, yang disusul oleh Italia yang mencapai 53.578 kasus. Apa sih gejala dari corona itu? Gejala yang paling umum disebabkan virus corona adalah demam, batuk, dan sesak napas. Namun penderitanya dapat mengalami seperti sakit tenggorokan, nyeri dada, pilek, dan sakit kepala. Bagaimana cara penularan COVID-19 ini? COVID-19 bisa tertular dari manusia ke manusia dengan cara seperti kita berkontak atau bersentuhan dengan orang yang terjangkit virus corona. Terus bisa dengan memegang benda yang telah dipegang oleh orang yang terkontaminasi virus corona, dan tidak sengaja terkena cairan tubuh seperti keringat atau air ludah orang yang terkena virus corona. Kita sendiri bisa mencegah virus corona tersebut dengan beberapa cara, yaitu hindari bepergian ke tempat-tempat ramai atau social distancing, gunakan masker saat bepergian, terus rajin mencuci tangan dengan air bersih mengalir dengan sabun antiseptik. Yang selanjutnya, jangan menyentuh mata, hidung, mulut sebelum mencuci tangan. Buat kalian mempunyai hewan peliharaan, itu tolong diminimalisir kalau emang sudah terkena atau berkontak dengan hewan peliharaan kalian, langsung cuci tangan. Terus tutup mulut dan hidung saat bersin atau batuk. Di Indonesia sendiri, kasus COVID-19 pada 25 Maret 2020 sudah tercatat sejumlah 790 orang positif COVID-19
Dan total yang meninggal ada 58 orang dengan total yang sembuh 31 orang. Jadi buat kita-kita yang remaja itu emang ayolah, buat yang kalian yang selalu kayak apa sih corona kok dibegini, terus yang sering-sering nongkrong di tempat-tempat umum, yang keluar-keluar nggak jelas, yang bosen, ya emang bosen di rumah, tapi kalau emang itu baik untuk kita ya dilakuin aja. Kan emang remaja dikatakan remaja itu minim terkontaminasi virus corona, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita itu pembawa kontaminasi virus corona tersebut. Apa kalian nggak kasihan sama orang-orang terdekat kita? Kayak contohnya yang rentan terkena virus corona itu umurnya udah lansia kan. Umpamanya kita habis keluar, terus nggak taunya ada orang kita ngomong-ngomong atau bersentuhan sama orang yang terkontaminasi virus corona. Terus kita ngomong sama kakek nenek kita bersentuhan sama kakek nenek kita, kan bisa aja beliau terjangkit virus corona. Nah, untuk meminimalisir itu terjadi, maka kita karantina diri sendiri aja dulu di rumah. Ya, mungkin bisa dengan belajar untuk kelas yang 12 fokus ke TBK, memang UN dan UKK dihapuskan, tapi bisa kita fokus dengan belajar. Atau mungkin yang perempuan bisa perawatan diri di rumah. Terus kalau emang kangen-kangen sama pacar, sama teman, kan bisa dengan video call atau free call, chat kan masih juga bisa. Nah, kita di rumah untuk para medis dan medis bekerja untuk kita. Intinya jaga diri sendiri, maka kita akan jaga diri orang di sekitar kita. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.